Operation Jakarta 1. Semangat, dan juga adik-adik harus tetap belajar ya di rumah, walaupun kita jauh-jauhan, tapi nggak ada masalah ya. Kak Grace di sini mau menjelaskan tentang nanti soal-soal IPA yang sudah Kak Grace share di grup-grup chat yang ada di GO WA-nya ya, di WA masing-masing ya dek. Kak Grace mau kasih tahu bahwa walaupun kita di hari Sabtu ini biasanya akhir pekan, tapi karena nggak bisa akhir pekan karena ada aturan, maka kita tetap bisa belajar melalui distance learning ya deh ya, dengan live IG saat ini. Oke, kita akan mulai dengan langsung ke soal-soal aja ya deh ya. Semangat ya. Langsung deh, nomor 1, semuanya kan udah pada punya soal-soalnya ya. Jadi adik-adik bisa lihat dan buka dulu. Nanti kita bahas dan Kak Grace akan kasih tahu jawabannya masing-masing ya. Oke, nomor 1, hubungan dua makhluk hidup di mana salah satu diuntungkan, sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan, tapi juga tidak dirugikan terdapat pada hubungan yang ditunjukkan oleh gambar. Ada 4 gambar. A, ini ada gambar buaya dan burung. Yang B, ini burung kolibri dan bunga ya dek. Yang C, ini hiu dan ikan remora. Yang D, kerbau dan burung jalak. Menurut adek gimana jawabannya? Udah pada dilihat di soalnya masing-masing? Ya, ini soalnya adalah tentang simbiosis komensalisme. Yang jawabannya adalah C ya dek. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan dua makhluk hidup di mana salah satu diuntungkan sedangkan yang lain tidak untung tidak rugi ya dek. Kalau yang A, B, dan D itu gimana kak? A, B, dan D itu adalah simbiosis mutualisme. Ada lagi satu lagi, simbiosis parasitisme. Oh ya, sebelumnya simbiosis mutualisme maksudnya apa? Simbiosis yang kedua makhluk hidupnya itu saling menguntungkan ya dek. Simbiosis yang kedua makhluk hidupnya saling menguntungkan. Kalau menguntungkan berarti ini keduanya yang A, B, dan D itu saling menguntungkan. Kalau yang parasitisme apa dek? Nah, adek tahu kutu di rambut manusia? Nah, kalau misalkan itu hinggap di manusia berarti itu adalah kutu tersebut merugikan manusia ya dek. Merugikan manusia sehingga satu untung, si kutunya untung, sedangkan yang kitanya manusia dirugikan. Maka itu simbiosis parasitisme. Itu contohnya simbiosis parasitisme ya. Jadi ada yang udah mengerti kalau ada simbiosis itu macam-macam. Ada simbiosis parasitisme, mutualisme, dan komensalisme ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C ya. Disilang di soalnya ya dek. Oke, bisa lanjut ke nomor 2. Perhatikan urutan rantai makanan berikut. Coba kita lihat ya dek. Ini ada padi, lanjut ada tikus. Yang ditanya adalah kue. Yang ditanya adalah kue. Kemudian ada elang. Dan ini apa? Apa
yang membutuhkan serangga untuk diserap unsur nitrogen. Ya, gitu ya Dek ya, diserap nitrogennya. Kenapa dia harus pakai nitrogen? Kenapa harus dia memakan serangga? Karena dia tinggalnya di rawa-rawa biasanya yang tumbuhan ini ya. Ngerti ya Dek ya? Ngerti. Ya udah, lanjut kita ke nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Hewan yang terancam punah yang dilindungi di Flores ditunjukkan oleh gambar. Ada yang pernah ke Flores nggak? Ada, saya. Ada. Oh ya. Nah, kita lihat A, orang hutan. B, ini apa? Ayo, kadang-kadang suka tukar antara tapir dan juga kerbau ya. Tapir. Nah, ini adalah tapir, pinter. Tapir, yang C komodo, yang D ini kukang. Nah, kalau orang hutan adanya di Kalimantan. Jadi maksudnya dilindungi di Tanjung Puting, Kalimantan. Kalau yang B tapir, biasanya ini dilindungi di Sulawesi ya. Nah, inilah jawabannya yang C. Disilang ya, Dek. Yang C jawabannya. Kalau yang D kukang, kukang biasanya di mana? Di Jawa ya. Ada yang nggak dimengerti? Lanjut berarti ya. Yang C jawabannya nomor 5. Nomor 6. Reboisasi secara berkala di hutan yang mengalami illegal logging merupakan upaya mencegah terjadinya illegal logging. Itu apaan sih Kak? Bingung banget sih bahasanya ya. Nggak usah bingung-bingung. Illegal berarti dilarang. Logging itu kayu, berarti kayunya itu semacam kayunya dipotong-potong semua sama pengusaha secara liar. Jadi mengakibatkan apa? Jawabannya adalah A ya, longsor. Jadi nomor 6 A, longsor. Abrasi apa sih? Abrasi itu pengikisan pantai oleh air laut ya. Gitu. Kalau erupsi apa Kak? Erupsi itu biasanya yang gunung meletus ya. Gempa udah tau lah ya. Udah, lanjut ke nomor 7. Bagian tumbuhan jahe yang dimanfaatkan manusia untuk pembuatan obat masuk angin adalah ya, jahe sekarang lagi mahal-mahalnya ya deh gara-gara COVID. Terus 100.000 sekilo. Iya, jadi mahal. Nah, sekarang apa sih yang diambilnya atau daunnya? Ternyata bukan. Kalau untuk obat masuk angin itu adalah rimpangnya. C, rimpang. 7C ya. Oke, lanjut nomor 8. Gambar apa ini? Gambar nyamuk ya Dek. Nah, yang ditanya, jenis serangga lainnya yang memiliki daur hidup seperti serangga tersebut adalah, ini nyamuk berarti metamorfosis sempurna ya. Metamorfosis itu ada 2, sempurna dan tidak sempurna. Nah, itu hanya pada serangga ya. Yang sempurna dari sini A, bukan, jangkrik bukan sempurna, capung juga bukan sempurna, kecoa juga tidak sempurna. Berarti jawabannya yang D, semut ya. Karena dia melalui proses pupa ya. Itu yang sempurna. Lanjut. Nomor 9. Perhatikan gambar. Ini gambar apa sih? Gambar lebah. Lebay. Lebah. Serangga tersebut bukan lebay. Serangga tersebut menguntungkan bagi para petani kebun saat berada pada fase apa kita jadi untung karena si lebah ini? Fase yang dewasa ya. Karena kalau fase dewasa kenapa menguntungkan? Karena dia membantu proses penyerbukan si bunga ya. Apa bahasa Latinnya, bahasa IPA-nya? Kalau dewasa bahasa IPA-nya yaitu A, imago ya. Imago. Kalau pupa apa? Pupa sama kepompong itu sama. Kalau larva apa? Larva itu uletnya ya. Nah, berarti nomor 9 jawabannya A. Oke? Lanjut ke 10. Berikut merupakan hewan-hewan yang bergerak dengan sirip, yaitu ini ya, ada hiu, paus, lele, dan kuda laut, pari, barakuda, duyung, dan pinguin, buaya, hiu, ular,
buaya ya salah. Kalau ada buaya ini berarti salah. Yang mana berarti C dan D itu salah ya. Kalau yang B gimana Kak? Pari, barakuda, duyung itu masih bisa. Tapi kalau yang penguin dia punya sayap. Jadi jawabannya adalah yang apa? A. Hiu, paus, lele, dan kuda. Udahlah, kuda laut ya. Iya. Oke, betul sekali. pinter. Pinter. 11. Nah, apaan sih nih Kak? Ini adalah tungkai kaki ya, tungkai kaki kita. Nah, jenis persendian yang dilingkari pada gambar tersebut. Kalau tungkai kaki berarti adalah sendi apa? Sendi peluru. Temennya mana? Yang ini ya, di sini. Di sini itu sendi peluru juga ya. Kalau yang geser mana? Geser itu biasanya di sini nih. Ada juga di tulang belakang ya. Kalau engsel mana Kak? Engsel yang di Pintu. sini. Engsel pintu, ya itu gambaran contohnya ya. Tapi bukan, ini kan rangka. Yang D, putar. Putar mana? Biasanya di leher. Oke. Lanjut, ada yang bertanya nggak sini? 11. Nah, kalau tanya komen aja nanti. Gitu ya. 11, 12. Nomor 11 jawabannya B ya, peluru. 12. Ini gambar apa sih Kak? Kok kayak peta buta? Nah, ini adalah gambar rongga hidung kita ya, rongga hidung ya. Yang ditanya W itu biasanya adalah rambut hidung. Sekarang ditanya, fungsi organ yang ditunjukkan huruf V pada gambar tersebut adalah, ya kalau rambut hidung itu adalah fungsinya menyaring udara ya Dek. Ya, berarti jawabannya yang A ya. Kalau mendinginkan udara apa? Ada nanti, tapi itu namanya selaput lendir di hidung juga gitu ya. Kalau pertukaran udara di mana? Ayo, waktu itu kami sudah jelasin kalau pertukaran udara di alveolus atau di paru-paru. Oke. Membunuh kuman ini biasanya di pencernaan ya. Lanjut ke nomor 13. 13. Ini gambar apa Kak Grace? Ini udah sering keluar ya, ini sistem pencernaan. Fungsi alat pencernaan yang ditunjukkan alat anak panah tersebut adalah ini usus besar. Usus besar ya, kalau ini usus halus. Usus besar fungsinya yaitu membusukkan makanan. Membusukkan makanan ya. Kalau membunuh bibit penyakit biasanya di lambung karena ada asam lambung. Kalau yang C, menyerap sari-sari makanan, itu fungsi dari usus halus. Nah, ngerti ya Dek? Jadi nomor 13 jawabannya adalah D. Nomor 13 jawabannya D. Lanjut 14. Ini gambar urutan sistem peredaran darah kecil pada bagan tersebut. Yaitu, nah kita lihat 3 itu paru-paru ya. 3 paru-paru, 6, 11, dan 8 ini pokoknya ini jantung ya. Sekarang Kang Gris waktu itu pernah jelasin kalau jantung punya 4 ruang. 4 ruang. Ada dagingnya. Di sini aja ya. Seka-seki, apa? Beki. Ini deking dari ruang jantung. Seka-seki, beka-beki. Seka-seki, beka-beki artinya serambi kanan, serambi kiri, biri kanan, biri kiri. Nah, serambi kanan, serambi kiri, biri kanan, biri kiri. Pokoknya yang bagian berwarna merah atau sebelah sini, berarti ini sebelah kiri ya. Kalau jantung harus kita tempelin di dada ya, biar kita tahu mana yang kiri, mana yang kanan. Kalau Kak Besi bilang ini kiri, padahal sebenarnya di kanan. Bukan ya, salah. Jadi soalnya harus kita tempelin di jantung, maka kita tahu mana yang kiri, mana yang kanan ya. Intinya pokoknya yang sebelah sini kiri. Yang kiri itu mengandung darah bersih ya, atau mengandung mengandung oksigen. Jadi salah ngomong Kak Grace. Mengandung oksigen ya. Kalau yang bagian sini yang biru ini mengandung karbon dioksida. Nah, itu dulu ya taunya ya. Nah, sekarang yang ditanya apa? Urutan sistem peredaran darah kecil pada bagan tersebut, yaitu peredaran darah kecil berarti harus dari jantung
paru-paru ke jantung. Berarti jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung. Mana kita lihat? 6 ya, berarti dari 6. 6 kemana? Ke 2. Nah, salah ya. Karena dia membawa darah kotor, berarti dia harus dicuci. Istilahnya dicuci lah, biar ingat ya. Istilahnya dicuci di alveolus, ditukar di alveolus di paru-paru. Berarti 6 ke 1. 6 ke 1, terus ke 3 ya. Nah, pinter. Lanjut ke 4, ke 9, dan ke 11. Berarti jawabannya adalah B gitu ya. Itu peredaran darah kecil. Lanjut. 15. Alat pencernaan pada manusia yang berfungsi sebagai penghancur makanan secara mekanik dan kimiawi. Alat pencernaan pada manusia yang berfungsi sebagai penghancur makanan secara mekanik dan kimiawi, yaitu yang ada di mulut ya, karena mulut itu ada mekaniknya dengan gigi. Secara kimiawi dengan apa? Dengan enzim petialin. Pintar. Nah, jadi nomor 15 jawabannya adalah B. Oke. Ke nomor 16. Upaya menjaga kesehatan alat pernapasan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara ya menjaga kesehatan alat pernapasan. Kayak kita sehari-hari ini kan COVID ya, jadi harus pakai apa? Penutup masker ya, masker penutup hidung ya. Berarti jawabannya yang A, menggunakan masker di daerah berpolusi. Kalau yang lain itu nah beda lagi nanti untuk makanan gitu ya. Lanjut, bisa deh, udah capek? Nah, tetap semangat ya, jangan gitu, jangan capek. 17. Perhatikan gambar. Ini ngapain sih Kak Grace kayak begini gambarnya? Jadi ini tumbuhan, dia dilakukan apa nih? Jenis tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara tersebut. Ini namanya merunduk. Yang namanya merunduk biasanya batangnya harus agak bisa lentur, bisa dirundukin ke bawah ya. Kalau mangga coba segede gitu kan kita pengokin nggak bisa dong, ya kan? Nah jadi harus yang lentur-lentur. Kira-kira mana coba ayo? Singkong. Kalau misalkan kelupaan yang gimana ya udah kita dengan cara seperti itu aja ya. Yang tadi Kak bilang merunduk itu harus agak lentur. Singkong enggak, jagung enggak, cocor bebek tinggal pakai itunya doang, daunnya ditaruh ya kan? Jadi jawabannya yang C. Oke. C. Selain yang stroberi apalagi yang dirunduk? Bisa antanan gitu ya. Bisa juga istilahnya tuh yang lain, tumbuhan yang lain. Nanti Ade bisa cari lagi ya. Oke. Nomor 17 jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 18. Nah ini dia. Ini adalah si hewan yang katanya sih bisa menyebabkan COVID atau corona ya dek. Apa itu hewannya? Hewan kelawar ya. Kelawar. Yang ditanya apa? Hewan tersebut memperbanyak diri secara generatif. Generatif berarti secara kawin. Dengan cara apa sih? Jadi si kelawar ini dia mamalia ya. Mamalia yang terbang. Kalau mamalia berarti apa Kak Grace? Berarti dia adalah vivipar atau melahirkan. Jadi jawabannya B. Kenapa bukan yang A, fragmentasi? Kalau fragmentasi ingat apa contohnya coba? Fragmentasi. Cacing pipi. Kalau yang C, ovovivipar apa? Contohnya hiu, pari, ya itu contoh yang ovovivipar. Kalau yang B bertelur. Contohnya apa yang bertelur? Ya ada banyak, golongan burung, golongan reptil, golongan serangga, terus apa lagi? Katak ya. Dan terakhir ikan. Pintar. Jadi jawabannya nomor 18 yaitu yang B. Oke, yang B, vivipar. Pintar. Ingat ya. Nomor 19. Perhatikan tabel perubahan sekunder. 1. Jakun membesar. 2. Tumbuh rambut halus.
terdengar berat. 4 tumbuh kumis, 5 menstruasi, 6 tumbuh janggut. Bentuk perubahan secara fisik pada anak laki-laki yang mengalami masa pubertas ditunjukkan oleh nomor. Laki-laki pakai menstruasi enggak? Nah, enggak kan? Ya udah, biar cara cepatnya berarti yang 5 kita eliminasi, kita ilangin. Mana yang ada 5-nya? 5. Yang B, C, dan D enggak ada. Berarti jawabannya yang A, ya. Jawabannya yang A karena ini semua rata-rata adalah perubahan sekunder pada laki-laki, yang kecuali yang 5 ya. Oke. Jadi 19 jawabannya yang A. Oke. Udah dilihat ya? Udah pada punya soalnya kan? Nah, dicek tuh udah nomor berapa, 19 udah salah berapa, benar berapa ya. Walaupun memang nggak ujian sekolah, tapi ada beberapa sekolah yang masih US online minggu besok. Kak Grace di chat ada yang ujian online ya. Tetap semangat bagi yang adik-adik ujian online. Katanya si anak yang di SD Makassar, Delvin ya, dan adik-adik yang lain juga tetap semangat. Lanjut ke soal nomor 20. Ini apaan sih Kak Grace? Telepon apa-apaan? Oh, ini adalah setrika. Setrika. Berarti kalau setrika pegangannya harus apa? Yang bisa kita pegang nggak kepanasan. Itu isolator. Yang bawahnya apa? Konduktor, harus yang panas. Jadi yang ditanya sifat benda yang ditunjukkan W dan A harus urut W dan A. Berarti W-nya isolator, A-nya konduktor. Pinter. 20B. Dah, kan kita ada 35 soal deh. Sementara kita break dulu ya, Kak Grace kasih tebak-tebakan coba ya. Sebutkan beberapa nama buah dalam 1 detik. Coba ayo. Siapa bisa? Ada yang jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Sebutkan beberapa nama buah dalam 1 detik. Siapa? Jawab? Rujak. Iya, pinter. Rujak ya. Pinter. Jadi itu break ya. Kalau di GO nanti itu kita ada breaknya juga ya. Kenapa? Bukan jeruk, pisang apel bukan. Tapi rujak kan disuruhnya beberapa nama buah. Berarti harus banyak dalam 1 detik. Berarti rujak, oke? Kayak gitu ya. Di GO nggak harus selalu belajar terus begitu. Belajar sih tetap belajar, tapi menit keberapa kita akan adakan break ya. Biar kenapa? Biar daya konsentrasi kita kembali ke awal ya, jadi semangat lagi. Oke, gitu ya, Dek. Makanya mari gabung ke GO bagi anak-anak yang belum ke GO ya. Oke deh. Nah, lanjut. Masih mau lanjut atau enggak? Udah? Semangat? Lanjut ke nomor 21. Perambatan panas yang diikuti perpindahan aliran zatnya, seperti yang terjadi saat air dipanaskan sampai mendidih, dinamakan apa? Kak Grace pernah ajarin kalau yang namanya perpindahan aliran zatnya itu namanya konveksi ya. Konveksi. Jadi jawabannya nomor 21 yang C. Contoh selain yang ini, yang konveksi apa? Misalkan AC. Udara dingin dari AC itu konveksi. Angin darat, angin laut itu konveksi ya. Kalau radiasi apa? Radiasi sinar matahari. Misalkan setiap pagi kan adik-adik disuruh berjemur nggak jam 10 untuk supaya apa? Biar nggak ada tuh virus-virus corona di tubuh kita ya. Nah itu namanya radiasi atau secara langsung ya. Itu contohnya. Kalau yang B konduksi. Konduksi apa? Contohnya itu yang kalau kita pagi-pagi minum teh kan itu airnya panas sedangkan sendoknya aluminium. Taunya tiba-tiba panas juga si sendoknya. Apa gara-gara panasnya itu nyambur-nyambur kemana? Ya enggak. Gara-gara itu namanya konduksi ya. Pinter ya. Dah. Berarti nomor 21 yang C ya. C. Konveksi. Nah. Lanjut. Nomor 22. Perubahan wujud yang terjadi pada benda tersebut dinamakan, ini apaan sih Kak? Ini adalah es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka. Akhirnya jadi apa? Mencair. Jadi jawabannya yaitu yang B, mencair. Presipitasi apa Kak?
Presipitasi itu adalah hujan. C penyubriman lain lagi, ini enggak. D membeku juga salah. Berarti jawabannya dua-dua C ya, mencair. Lanjut ke 23. Benda yang memiliki sifat lentur, kedap air, ringan dan tahan panas adalah apa sih? Kedap air, Kak. Kadang-kadang ada anak yang nggak tahu. Kedap air itu apa? Kedap air yaitu yang nggak bisa nembus airnya ya. Ya udah, yang mana? Kalau olahraga nembus. Yang C ya jawabannya, jas hujan. Ya sudah C. Kalau lentur paling nggak lentur ya, keras. Jadi jawabannya 23 yang C. Bentar ya. 24. Perhatikan gambar. Ini gambar apa? Gambar mesin cuci. Bentuk energi dan perubahannya pada peralatan tersebut adalah dia dari listrik menjadi apa? Suara apa gerak? Yang C ya, listrik menjadi gerak. 24 C. Kalau yang listrik menjadi suara apa? Biasanya itu kayak radio ya, radio. Nah gitu ya. Kimia jadi cahaya, contohnya apa? Kayak ini, apa tuh? Senter, kimia jadi cahaya. Nah si senter kan itu apa? Baterainya ada kimianya ya. Nah jadi cahaya, tapi melalui proses listrik juga sih. Nah ya, pokoknya inti nomor 24 jawabannya C ya. Nah lanjut 25. Berikut ini yang termasuk benda-benda magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah ya, oleh magnet. Nilon enggak gitu ya. Contoh nilon misalnya kayak papanya punya itu enggak pancingan. Nah itu kayak talinya adalah tali nilon ya. Tuh. Nah itu enggak bisa ditarik oleh magnet. Jadi A itu salah ya. Kalau C katun enggak bisa. D ada kayunya nggak bisa juga walaupun ada besi. Ini juga ada, ini nggak bisa ya karena ada salah satunya ada yang salah. Jadi jawabannya yang B, 25B. Lanjut ke nomor 26. Ada kegiatan satu, orang lagi naik sepeda. Ini siapa nih? Si Franklin lagi mukir kayu misalkan. Ini siapa? Ini Fevi lagi geser meja. Ini siapa? Misalkan Fajri lagi main bola basket ya. Nah, yang ditanya ada pernyataan. Oh, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Yang Q, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang R, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, pasangan yang tepat antara kegiatan dan pernyataan tentang gaya yang bekerja pada kegiatan tersebut adalah kita cocokin ya. 1 Q. Ini si Naraya lagi main sepeda. 1 Q. Naraya main sepeda. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Berarti 1 salah. A salah. B, si Franklin lagi ngukir kayu. 2P, ngukir kayu, gaya dapat mengubah bentuk bergerak menjadi diam. Salah ya? Bukan, ini harusnya mengubah bentuk benda ya. Salah berarti. Yang C, 3, Fevi lagi geser meja. Nah, geser meja 3O. Gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Tadinya diam jadi gerak ya. Nah berarti jawabannya yang C. Tapi kita lihat harus sampai yang D ya. 4P. Siapa tahu ada jawabannya 2 ya kan. Kita nggak tahu. 4. Fajri lagi main bola sendirian. 4. P apa sih? Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Bergerak jadi diam. Enggak, ini dari diam jadi gerak. Jadi salah ya. Berarti jawabannya nomor 26 yang C. Pinter ya. Udah. Masih semangat, Dek? Semangat, harus semangat kan. Biasanya semangat nih. Udah
27. Benda-benda yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak, diantaranya listrik jadi gerak, sama kayak tadi dong, yaitu yang A ya, mesin cuci, blender, dan mixer. Kalau catokan jadi panas, solder panas, setrika panas, blender gerak, kulkas ya enggak, itu jadi dingin ya, radio suara. Berarti C salah, D salah, berarti yang jawabannya A, 27A ya, 27A. Oke, 28. Nah, perhatikan gambar. Ini gambar apa? Ayo, angklung. Udah pada tahu nggak angklung ya? Kalau zaman sekarang takutnya pada nggak tahu angklung kayak gimana bentuknya. Nah, ini angklung ya. Ini caranya digoyang-goyang. 2, ini harpa. 3, biola. 4, sasando. 28. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Dipetik, berarti gini ya. Digini atau digini bisa juga. Ditunjukkan oleh nomor, ya udah yang ini 2 dan 4. C ya. Jawabannya C, pinter. Kalau yang ini digesek, ini digoyangkan. Oke. 28C. Kagak kecepatan gak sih ngomongnya? Cepetan Ibu. Ya udah, kalau kecepatan kan ada nanti rekamannya sama 24 jam nggak apa-apa ya. Nanti bisa juga chat dari grup siswa ya. Oke deh. 29. Oh ini ya 29. Penerapan upaya penghematan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari yang benar, yaitu misalkan Dava terbiasa tidur sambil ditemani televisi yang menyala. Benar nggak tuh? Benar atau enggak? Dava? Salah ya. Masa kita lagi tidur tapi TV-nya nyala? Itu namanya pemborosan ya. Nah, A salah. B, Genesis tidak berlangganan listrik dan hanya menggunakan lentera. Benar nggak ini? Dia emang menghemat tapi berlebihan ya. Ini namanya ya nggak ikut update lah. Berarti jawabannya B itu salah. Ini yang C, coba kita lihat. Humaira mematikan peralatan listrik yang tidak dipergunakan. Benar nggak? Kalau nggak digunain ya udah, berarti dimatiin dong. Berarti ini bener kan, disuruh hemat, ya kan? Yang D, lihat dulu. Yang D, Eru menggunakan semua peralatan listrik secara bersamaan. Nah, maksud semuanya dipakai gitu kan? Nah, itu salah juga ya. Kan harus hemat. Ya udah, berarti jawabannya yang C. Humaira mematikan peralatan listrik yang tidak dipergunakan. Ya, Kagres modifikasi nama-namanya ya. Siapa tahu ada yang namanya di situ. Ada sih anak-anaknya Kagres di Geo Lubang Baya sama Pondok. Bagi geo-geo yang lain tetap semangat ya. Jawabannya kan 29. Jadi 29 jawabannya yang C. 29 C. 30 ya. 30 deh. Raman. 30. Mana? Pemanfaatan energi alternatif dan cara penggunaannya yang benar. Sinar matahari ditangkap panel surya. Panel surya mengubah listrik jadi panas, ya. 30. Yang B, angin memutar kincir. Kincir menggerakkan generator dan generator menghasilkan listrik. Nah, ya. Yang C, air terjun memutar kincir air. Kan? Kincir menggerakkan turbin dan turbin menghasilkan panas. Yang D, air mengisi solar cell. Solar cell menggerakkan generator dan generator menghasilkan listrik. Ini kita bahas dari satu-satu ya. Yang D, air mengisi solar cell. Solar berarti apa? Sinar matahari. Berarti bukan dong. Ini panel surya ya, bukan air yang harus diisi tapi sinar matahari. Yang C, air terjun memutar kincir angin, kincir air, kincir menggerakkan turbin dan turbin menghasilkan panas. Nah, kalau kincir air bukan menghasilkan panas tapi listrik ya. Tujuannya untuk ke listrik ya, bukan ke panas.
Yang B, nah inilah jawaban yang benar ya. Jadi 30 yang B gitu ya. Kalau yang A kenapa salah? Harusnya panas jadi listrik ya. Sinar matahari ditangkap panel surya dan panel surya mengubah panas, ini harusnya panas menjadi listrik gitu ya. Menjadi listrik. Jadi nomor 30 jawabannya B. Oke. Udah ngerti? Lanjut ke nomor 31. Sekarang kalau ada muncul soal kayak gini, ini memang harus dibaca dengan teliti ya, jangan salah ya. Tapi prinsipnya gini, kalau ketemu soal kayak gini harus dilihat. Ini ada baterai. Baterai yang paling depannya kalau ada ganjelannya ini ada kutub positif. Ini kutub negatif. Nah, listrik bisa nyala kalau dari ada aliran dari kutub positif ke negatif gitu ya. Nah itu. Terus syaratnya saklar harus dalam kondisi tertutup. Nah tertutup. Kalau ini terbuka berarti salah dia ya. Bukan salah, maksudnya nggak bisa nyala. Nah gitu ya. Kalau kayak gini dari sini ke sini L1 berarti lampu 1. Lampu 1 bisa nyala nggak sih kalau saklar satunya kebuka kayak gini posisinya? Nggak bisa ya, nggak bisa. Lampu 2 nyala nggak bisa. Jadi pokoknya kalau saklarnya kebuka kayak gini berarti lampu 3 juga nggak bisa nyala ya. Sekarang kalau yang L6, L5 dan L4 gimana? Nyala nggak? Bisa karena dia langsung begini kan. Nyala. Nah, dari positif ke negatif dia bisa nyala. Nah cari deh. Saklar S1 dan S2 dapat dibuka dan ditutup sehingga lampu-lampu dapat dinyalakan dan dimatikan. Pernyataan yang tepat mengenai saklar-saklar tersebut dengan lampu pada rangkaian listrik tersebut. Tadi udah Kak lihat, kasih tahu L6, L5, L4 nyala. Mana ya? L4 nyala, L5 nyala, ini nyala. Nah, sekarang yang dilihat C dan D ya. Oh ini udah salah ya. Salah berarti jawabannya ya udah yang C. Gitu ya. Itu karena posisinya ini saklar 1 dibuka, saklar S2 ditutup. Kalau saklar 1 dibuka, saklar 2 ditutup. Nih diginiin, berarti ini nyala, ini mati gitu ya. Benar nggak? L1 padam. Lanjut atau L3 nyala, L4 jadi nomor 5 nyala, L6 nyala. Lanjut nomor 36. Bisa? 36. Sebelum kita ke soal gini, Kak Grace juga pengen infoin, memang kalau di sekolah saat ini kan lagi pada belajar di rumah ya. Kak Grace membuka atau GO tuh tetap mengadakan TST online ya dek. TST online di WA grup masing-masing. Sering teman-teman atau adik-adik yang chat ke Kak Grace langsung japri, misalkan soal atau tugas US. Pernah juga ada satu Genesis, dia tanya tentang US IPS. Nah dia fotoin tuh, kalau udah difotoin terus nanti Kak Grace koreksi, bener nggak nih, ada sekitar 30 soal IPS. Nah gitu ya, difoto. Nah tapi sebelumnya kalau bisa infoin dulu, jadi kan Kak Grace ada persiapan, misalkan hari apa kalau tiba-tiba langsung mau chat japri tentang US ya, takutnya ada lagi yang TS yang lain ya. Jadi intinya pokoknya kasih tahu aja, komunikasiin di WA atau di chat ke Kak Grace. Nomornya udah ada Kak Grace di grup GO ya, di grup GO masing-masing. Kalau mau matematika sama Pak DJ di GO Pondok dan GO Lubang Buaya. Untuk adik-adik yang dari GO yang lain, kalau misalkan mau kenal dengan Kak Grace, bisa datang ke GO Lubang Buaya atau Pondok Gede. Nanti pada saat udah situasinya, kondisinya normal ya. Ya dek, itu semangat ya. Kalau di rumah aja. Oke, kita lanjut ke esai nomor 36.
Jelaskan bagaimana terjadinya pemanasan global. Pemanasan global apaan sih, Kak? Ya elah, pemanasan global ya. Gizi, olahraga teratur, tidur yang cukup. Oke, jangan tidur berlebihan. Oke. Dah selesai kayaknya. Udah pada capek? Lanjut, kita berarti udah selesai dong, nggak ada lanjut lagi ya. 37. Sampai jumpa berarti ya, Dek. 37. Itulah yang terakhirnya. Ya. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah menonton live IGK Grace di GO Jakarta 1. Tetap semangat walaupun di Covid ini kita tetap bisa bertemu di chat atau japri masing-masing ke Kagres di grup chat masing-masing. Oke, sampai jumpa. Salam sejahtera. GO IFIS.